Hadirin wal hadirat bapak-bapak, saudara-saudara jamaah sholat subuh Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia. Senantiasa marilah kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dan sangat banyak dilimpahkan kepada kita, baik nikmat dalam bentuk zahir maupun nikmat dalam bentuk batin. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan selalu dan pandai bersyukur kepada Allah, senantiasa juga Allah akan limpahkan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga semua kenikmatan itu dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu yang kami muliakan, seperti biasa kalau saya ngisi kajian subuh di Masjid Al-Muharram ini, saya baca ungkapan-ungkapan yang ada dalam kitab Nasohil Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Di antara isi kitab Nasohil Ibad itu ada ungkapan Imam Syafi'i. Jadi Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani mencantumkan ungkapan Imam Syafi'i. Lebih lengkapnya kata Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, man ta'allama al-Qur'an azumat qimatuh. Di antara ungkapan Imam Syafi'i, sekali lagi di antara ya, karena ini ungkapan Imam Syafi'i panjang, tapi di antaranya ungkapan beliau. Kata Imam Syafi'i, man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an, azumat qimatuhu, maka nilainya sangat besar. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dari ungkapan yang singkat ini nanti ada beberapa pokok ya, ada beberapa masalah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Di antaranya ungkapannya adalah man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an, azumat qimatuhu, sangat-sangat besar nilainya. Ungkapan yang dalam singkat ini, satu di antara maksudnya adalah man ta'allama, siapa yang belajar. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, begini memahaminya. Ketika lafaz ta'allama, belajar, itu salah satu simbol ya. Ketika orang belajar, itu berarti sebetulnya sedang mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Termasuk kita ini, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Pokoknya kita belajar apa aja, hadir di majelis taklim apa aja, itu redaksional ta'allama, belajar itu kita sedang mensyukuri nikmat Allah yang sangat besar. Apa itu? Akal. Belum kita mulai belajar aja, belum kita dapat apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi proses belajar mengajar itu udah mensyukuri nikmat Allah, itu kesempurnaan akal. Sehingga cara ngaji fikih begini, cara ngaji fikih ini. Ya mungkin dari masih kecil kita diajarkan, mungkin dari masih muda diajarkan. Salah satu syarat ya untuk sahnya ibadah, bahkan nanti ada kewajiban ibadah, itu kan harus berakal. Maka sering digandeng, dikaitkan berakal itu dengan balik. Sehingga sering bukan dibilang akil dan balik, akan tapi akil balik. Jadi nggak pakai adat dannya, langsung akil balik. Padahal ungkapannya begini, kalau orang akalnya sempurna tapi belum balik, belum wajib ibadah. Berarti yang kata-kata belum balik, anak laki-laki atau perempuan, itu dia orang perempuan belum keluar darah, haid, kita orang laki belum keluar sperma, itu berarti belum balik. Akalnya sempurna, ya bagaimana nggak sempurna dia belajar sekolah SD, atau ibtidaiyah, nanti SMP atau sanawiyah, nanti SMA atau SMK kuliah aliyah. Itu kan sederajat. Nah, berarti pokoknya kalau ada anak belum balik, berarti dia belum wajib ibadah. Cuman akalnya udah sempurna. Jadi akalnya sempurna tapi karena belum balik, belum wajib ibadah, gitu. Cuma ini beberapa kali kita ngisi kajian beberapa tempat termasuk di Masjid Al-Muharram nih. Itu kalau dalam kegiatan ibadah apa aja, termasuk sholat taraweh ya. Sholat taraweh nih,
itu anak-anak yang belum pada balik itu sangat dianjurin diajak ke masjid, sangat dianjurin diajak ke musola. Oke lah, ya namanya anak-anak ketika sampai di masjid, sampai di musola dia bercanda. Bisa jadi dia ketemu sama temannya kan di masjid. Di tempat atau selain masjid belum tentu ketemu, pas di masjid dia ketemu, dia bercanda dan sebagainya. Tapi intinya bercandanya itu masih batasan anak-anak, ya biarin. Kecuali kalau sifatnya nanti udah mengganggu orang yang pada sholat, nanti dikondisiin. Tapi untuk mengenalkan tempat ibadah, mengenalkan untuk sholat berjamaah atau kumpulan untuk beribadah kebaikan seperti majelis taklim, itu sangat dianjurkan. Betul, anak-anak itu belum wajib ibadah, tapi kan harus dididik dari masih kecil. Ya termasuk kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, kan kita pernah ngalamin bocah, kita pernah ngalamin kecil. Jadi kalau di masjid, di musola itu ramai berisik, ada anak-anak, ya itu bahasanya apa? Pantes. Makanya kalau masjid, musola banyak anak-anak, tapi ternyata sepi, bisa jadi masalah itu. Tapi kalau ramai emang udah sunatullahnya gitu. Itu proses semuanya ya nanti. Makanya tadi saya bilang, orang berakal tapi belum balik maka belum wajib ibadah. Tapi kebalikan nih, orang yang sudah balik, kata-kata sudah balik berarti bisa jadi umurnya, kan kalau dalam bahasa fikih, orang perempuan belum menstruasi, orang laki belum keluar sperma, tapi kalau sudah berumur 15 tahun dianggap balik. Jadi patokan tuh, kalau umur 15 tahun belum menstruasi, belum keluar sperma, berarti dianggap balik. Patokan, berarti maksimal adalah umur 15 tahun. Sehingga bisa jadi ada orang sudah balik tapi akalnya udah nggak sempurna. Saya ini bahasanya halus nih, bukan nggak sempurna, akan tapi udah nggak sempurna. Beda. Kalau nggak sempurna, bisa jadi ketidaksempurnaan akalnya karena disengaja. Mabok contohnya. Orang mabok itu kan akalnya nggak sempurna. Bukannya udah nggak sempurna, kan tapi nggak sempurna. Kenapa? Sebab dia sengaja. Maka orang kalau mabok kemudian dia ibadah nggak sah. Yang ibadah aja gitu tadi, orang yang akalnya nggak sempurna gitu, kemudian dia ibadah nggak sah. Apalagi ketidaksempurnaan akalnya disengaja, itu dosanya kuadrat. Dosa karena mabok, dosa karena nggak ibadah, gitu. Nah berarti tadi kata-kata kalau akalnya udah nggak sempurna itu karena hukum alam, sunatullah, kausalitas. Ya mungkin di masyarakat suka nyebut adalah pikun, gitu. Makanya kalau ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ini identik ya. Biasanya orang udah usia lanjut. Kalau pikun itu kan sudah balik, tapi karena akalnya udah nggak sempurna, makanya nggak wajib ibadah. Jadi rumus, orang tua laki-laki perempuan kalau akalnya udah nggak sempurna itu udah kewajiban ibadahnya putus sudah. Dan pikun itu bukan aib, pikun itu bukannya celah, bukan, karena memang kausalitas sunatullah. Sehingga bahasa mudah tadi saya bilang, orang yang akalnya sempurna tapi belum balik belum wajib ibadah, nyebutnya belum. Tapi yang sudah balik akalnya udah nggak sempurna, sekali lagi tanda kutip ya, redaksionalnya udah. Kata-kata udah itu berarti karena faktor usia atau mungkin karena penyakit, sehingga udah nggak sempurna. Maka orang itu sudah tidak wajib ibadah lagi. Kembali bahwa bapak saudara-saudara, ini ungkapan Imam Syafi'i, tentu ya ciri khas ahlu sunnah wal jamaah itu ya model begini nih. Jadi kita mengungkapkan segala sesuatu mengambil pendapat-pendapatnya para ulama, di antaranya adalah ungkapan Imam Syafi'i. Tuh, jadi biar enggak rancu. Jadi ini sumbernya semuanya adalah dari Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Jadi ketika orang belajar itu sebetulnya belum dia dapat aja ilmunya atau dia belum mendengarkan apa saja diungkapkan oleh guru-guru kita tadi saya bilang, itu sudah mensyukuri nikmat Allah, yaitu ada kesempurnaan akal. Itu dimaksud orang yang belajar itu, salah satunya maksud adalah mensyukuri nikmat Allah, yaitu akal. Kemudian bapak-bapak saudara-saudara, ini saya nyebutnya khusus nih, ada doa Nabi khusus buat orang yang belajar. Ini makanya hebatnya, indahnya ini ungkapan Imam Syafi'i begitu.
Jadi ada hadis Nabi langsung mendoakan orang yang belajar itu. Apa maksudnya? Kata Nabi, sahalallahu thoriqon ila jannah, kata Nabi. Semoga orang yang belajar tadi nanti dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini spesifik banget, khusus banget. Orang yang belajar itu didoakan oleh Nabi. Doanya bukan banyak pahala lagi. Doanya apa tadi? Biar mudah dimasukkan ke surga. Kok kenapa ada bahasanya sahalallahu thoriqon ila jannah? Kenapa Nabi doainnya sahalallahu, dimudahkan masuk surga? Begini Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Di antara orang itu akan masuk surga kan harus melalui namanya yaumul hisab. Yaumul hisab itu diartikan hari di mana diminta pertanggungjawaban ketika hidup di dunia. Ketika punya fisik, nanti yaumul hisab ditanya itu. Ketika hidup di dunia, fisik kamu pakai buat apa aja? Apakah kita pakai buat kebaikan terus mudah-mudahan, atau mungkin tidak menutup mata ketika hidup di dunia pernah fisik ini dipakai buat maksiat? Itu akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita punya harta pun akan ditanyakan. Bahkan kita punya ilmu pun ditanyakan. Jadi semua yang kita lakukan dan semua yang kita kerjakan, perilaku kita di dunia itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, waktu diminta pertanggungjawaban itu dan disebut namanya yaumul hisab. Maka yaumul hisab ini, kalau amal ibadahnya bagus, maksiatnya minim, itu akan mudah melalui yaumul hisab, gitu maksudnya. Tapi kalau kemaksiatannya banyak, bahkan apa saja yang dia miliki semuanya dipakai buat maksiat, itu semakin susah, semakin berat menghadapi yaumul hisab. Jadi bahasa mudahnya tadi yang dimaksud oleh Nabi, dimudahkan. Gitu, kata-kata dimudahkan masuk surga, itu proses yaumul hisabnya singkat. Bahkan ada ulama mengistilahkan begini, istilah dan mengistilahkan itu tanpa dihisab. Ada bahasanya bi ghairi hisab, tanpa dihisab lagi. Maka dimaksud bahasa Nabi, orang yang belajar, Nabi langsung doain mudah-mudahan dipermudah masuk surga, itu begitu ya. Jadi proses yaumul hisabnya itu, bahasa saya aja ini singkat ya, padahal banyak ulama mengistilahkan tanpa dihisab gitu. Sekali lagi, ini salah satu manfaat ya, hikmatnya orang datang ke majelis ta'lim seperti itu. Manfaat hikmatnya orang yang belajar seperti itu. Ini secara singkat aja berkaitan tentang intinya orang yang belajar itu, orang yang datang ke majelis ta'lim itu adalah sedang mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa hebatnya, yaitu akal. Yang kedua, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ini ungkapan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i secara spesifik, secara khusus menyebut Al-Quran. Yang tadi saya bilang, ulama-ulama kita, ciri ahlu sunnah wal jamaah itu berpatokan dari ungkapan-ungkapan para ulama sebelumnya yang ujung-ujungnya ada dari Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kata Nabi, khairukum man ta'alamal Quran. Jadi kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran. Kemudian Nabi terusin, wa'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Jadi prosesnya belajar dulu baru ngajarin. Kan kata Nabi begitu, khairukum man ta'alamal Quran, sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian wa'allamahu, mengajarkan. Nah, ini pula lah yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Jadi kata Imam Syafi'i, orang yang belajar Al-Quran, jadi Imam Syafi'i nyebut Al-Quran ini ya. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu azumat qimatuh, sangat besar nilainya. Sekarang begini, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, redaksionalnya Al-Quran. Kenapa kok qimatuh? Jadi nilainya sangat besar, azumat qimatuh. Orang belajar fikih, orang belajar ilmu yang lain, kimia, kayak mau fisika, kayak ya. Tadi saya sebut mau fikih, faraid dan sebagainya. Tapi kalau ada orang belajar Al-Quran, itu pahalanya lebih besar membaca atau belajar Al-Quran. Kenapa? Salah satu penyebabnya, Al-Quran itu ciptaan Allah. Sehingga pahala membaca belajar Al-Quran itu bukan per juz. Artinya gini, orang kalau baca Al-Quran 1 juz baru ada pahala, kan enggak. Orang kalau baca Al-Quran 1 surat baru ada pahala, kan enggak. Bahkan mengerucut nih,
Orang kalau baca Al-Quran satu ayat baru ada pahala, kan enggak? Pahala membaca Al-Quran, pahala belajar Al-Quran itu pahalanya satu huruf satu pahala. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim aja, itu pahalanya itu banyak banget karena ditumpuk huruf. Itu baru Bismillah. Bagaimana kalau kita baca Al-Fatihah? Bagaimana kalau kita baca satu surat? Mana apalagi kalau kita membaca Al-Quran satu juz. Luar biasa. Jadi pahala membaca Al-Quran itu nggak ada bandingannya. Nah, inilah yang dimaksud bahasanya sebaik-baiknya kalian, kata Nabi, adalah belajar Al-Quran. Dalam hal waktu yang bersamaan, Bapak saudara-saudara, intinya gitu. Kita belajar apa aja, tapi kalau belajar Al-Quran itu pahalanya lebih besar belajar Al-Quran. Kemudian yang dimaksud tadi penyebabnya karena Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu ciptaan Allah. Enggak ada keikutsertaan Nabi kita Muhammad SAW menciptakan Al-Quran. Enggak ada. Dari awal sampai akhir itu Nabi enggak ada kontribusinya. Contoh gitu, Nabi menambahkan satu ayat atau menambahkan beberapa kalimat dalam Al-Quran. Enggak ada. Itu semuanya murni, kholisun. Itu murni ciptaan Allah. Makanya tadi pahalanya enggak tanggung-tanggung. Nah, satu sisi itu yang maksudnya redaksi Al-Quran itu, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu pahalanya besar banget. Berkaitan tadi orang belajar Al-Quran itu belajar yang paling hebat dan mengajarkan Al-Quran. Apa maksudnya? Begini, kata Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Pemahamannya bukan berarti kalau kita belajar Al-Quran bagus dulu, benar dulu, hebat dulu, baru ngajarin kepada orang lain, bukan gitu. Jadi kita belajar, kemudian yang kita dapat dari belajar itu kita ajarin kepada orang lain. Walau ayatan, meskipun cuma sedikit. Ayat itu bukan berarti diartikan satu ayat, bukan. Meskipun sedikit. Berarti pemahamannya begini, kalau kita belajar Al-Quran bisanya surat Al-Fatihah doang gitu, ya kita ajarin Al-Fatihah doang kepada orang lain. Kalau kita bisanya surat An-Nas doang, ya kita ajarin surat An-Nas doang kepada orang lain. Bukan berarti kalau ngajarin Al-Quran harus sempurna ilmu yang kita miliki baru kita ngajarin, enggak. Nih, pakai analogi, pakai kias. Kalau ngajarin Al-Quran kepada orang lain, bacaan kita, pemahaman kita Al-Quran harus sempurna, ya bisa jadi nggak ada orang ngajarin Al-Quran kepada orang lain. Kenapa? Sebab kesempurnaan ilmu yang kita miliki pasti terbatas dan pasti bertahap. Makanya bapak-bapak sudah seribu sekalian, ibu-ibu, bu, sengaja nih ibu-ibu saya panggil. Kita belajar Al-Quran, baca Al-Quran lah. Kan Al-Quran sama, Al-Qurannya sama, gurunya kadang bisa juga sama, tapi tetap cara bacanya beda-beda. Kita lihat di sini nih, bapak-bapak saudara-saudara ibu sekalian, kita baca Al-Quran itu pasti beda. Meskipun Al-Quran sama, gurunya sama, minimal nyebut huruf hijaiyahnya pasti ada perbedaan. Nih kita nih bangsa Indonesia nih, itu orang Indonesia, itu kan ada istilahnya dialek dan ada idialek. Ketika yang menyebut huruf khusus huruf hijaiyah itu pasti ada bedanya. Saya contohin aja, tapi saya nggak nyebutin nama daerah ya. Di kita nih orang Indonesia ada yang nyebutin huruf itu beda-beda. Ada yang nyebut huruf zai, apa zai itu? Za ya. Kalau teori Baghdadi dulu nyebutnya z atau zai. Tapi kalau teori Iqra sekarang nih nyebutnya apa? Za ya kan? Iya, kalau dulu bilangnya zai gitu. Itu ada yang nggak bisa menyebut huruf zai atau za, nyebutnya apa? Ja. Jadi nggak bisa nyebut huruf zai, nyebutnya apa? Za. Makanya kalau ada surat zalzalah, surat zalzalah dibacanya apa? Surat jaljalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Tapi karena dia nggak bisa nyebut huruf zai, nyebutnya huruf ja. Jadi bacanya apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha juga. Emang udah dari sonohnya mau diapain? Gitu. Jadi itu dianggap sebagai ya rusuh keringanan udah. Atau diantara kita nih orang Indonesia
ada ketika nyebut huruf ain itu nggak bisa, akan tapi nyebutnya apa? Enggak. Alhamdulillahirabbil alamin jadi alhamdulillahirabbil ngalamin. Disuruh nyebut huruf enggak, nggak bisa, enggak juga udah pahit. Lagi 3 aja saya contohin lah, bisa banyak-banyak. Itu nggak bisa nyebut huruf ro. Ibu-ibu apa orang kalau nggak bisa nyebut huruf ro atau r? Cadel apa kan? Cadel, pelok atau pelak? Iya kan? Nggak bisa nyebut huruf ro. Makanya sekedar anekdot aja nih. Saya lagi nggak nyebutin nama daerah. Ada seorang guru ngaji, maksudnya guru ngaji Al-Quran, itu pelok. Pelok itu apa tadi? Nggak bisa nyebut huruf r. Berarti kalau huruf hijaiyah dia nggak bisa nyebut huruf ro. Nah, guru ngaji ini karena pelok, kemudian yang diajarin bocah anak-anak umur 4-5 tahun. Anak yang umur 4-5 tahun itu, makanya ibu-ibu, bapak-bapak penting banget. Kita kalau ngaji Al-Quran, apalagi nyebut huruf, itu kalau kita ngaji itu harus melihat mulut guru kita. Apa istilahnya? Gerakan bibir guru kita itu kita tiru. Aslinya begitu. Makanya suatu saat ada guru pelok, nggak bisa menyebut huruf ro, ngajarin anak umur 4-5 tahun. Kan huruf hijaiyah. Kata gurunya begini, alif. Muridnya umur 4-5 tahun, alif, ba. Anaknya nyebut, muridnya bilang apa? Ba juga. Ini masih aman ini. Alif, ba, ta. Itu murid ngikutin alif, ba, ta. Pas lampangan huruf ro, kata gurunya begini, ro, gitu. Karena gurunya pelok. Ro. Lah anak yang umur 4-5 tahun kan tadi saya bilang, kan masih polos kan? Ngikutin apa adanya. Kata muridnya ro juga udah. Kata gurunya ro, kata muridnya apa? Ro. Akhirnya kagak sabaran, kata gurunya begini, pakai ro lu, jangan pakai ro gua katanya. Maksudnya apa? Karena gurunya pelok atau cadel. Ya tapi namanya bocah kan umur 5 tahun. Ngikutin apa adanya. Itu artinya tadi saya maksud, ya ternyata ketika dia dewasa tetap ada yang pelok juga. Maksud saya orang pelok itu bukan aib, bukan hina, bukan celah, bukan. Orang yang pelok membaca Al-Quran tetap ada pahalanya. Yang tadi yang harusnya ain jadi enggak, tetap ada pahalanya. Yang harusnya za dibaca ja, tetap ada pahalanya. Bahkan yang pelok pun jadi imam boleh. Apalagi satu masjid, satu musola, semuanya pada pelok. Jadi itu namanya rusoh. Yang enggak boleh, dia udah bisa tajwid, dia udah bener bacaannya, tapi dia nggak baca, itu yang nggak boleh. Gitu. Makanya di sana ada namanya aulawiyat, prioritas ya. Jadi semakin bagus orang baca Al-Qur'annya, maka semakin banyak pahala yang diperoleh. Makanya nih Bapak saudara-saudara sekalian, saya istilahkan beginilah. Orang ibadah, orang beramal soleh, di antara ibadah dan amal soleh yang udah pasti dijabah, yang udah pasti ada pahalanya, itu di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ini namanya motivasi nih, penyemangat. Kita sholat subuh tadi nih, kan potensi diterima, potensi enggak ini. Yang aktual aja nih, saya bilang aktual. Ini saudara-saudara kita nih, ya bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian. Ini kan baru pada mulai pulang haji. Kan aktual banget. Orang ibadah haji ada potensi diterima, ada potensi ditolak. Zakat, wis berdoa sama aja. Semua ibadah, bahasa saya begitu nih. Semua ibadah itu ada peluang, ada potensi diterima, ada potensi ditolak. Ada kemungkinan mendapat pahala, ada kemungkinan enggak mendapat pahala. Tapi di antara ibadah, itu maksud saya nih, di antara amal soleh yang udah pasti diterima, yang udah pasti ada pahalanya adalah membaca Al-Quran gitu. Jadi makanya kita kalau baca Al-Quran nggak ada doa begini, ya Allah berikanlah pahala bacaan Al-Quran kami, nggak ada. Ya Allah terimalah bacaan Al-Quran kami, nggak ada. Kenapa? Sebab membaca Al-Quran udah pasti diterima oleh Allah, udah pasti ada pahalanya. Makanya secara umum aja nih, secara universal, orang membaca Al-Quran nggak ada yang nggak mendapat pahala.
Gitu bahasanya. Orang baca Al-Quran nggak ada yang nggak dapat pahala. Berarti semuanya dapat pahala. Yang bacaannya bagus, yang bacaannya belum bagus, yang nyebut makhrajnya jelas, yang nyebut makhrajnya belum jelas, semuanya dapat pahala. Sekabehane semuanya dapat pahala. Makanya ini motivasi penyemangat. Tapi yang ngebedain jumlah, kuantitas, banyaknya pahala gitu. Kalau dia nyebut makhrajnya jelas, pahalanya semakin banyak. Kalau dia baca Al-Quran semakin bagus, maka pahalanya pun semakin banyak. Dia tahu yang dia baca artinya, semakin banyak pahalanya. Dia tahu maksudnya, dia tahu hukumnya. Ketika yang dibaca semakin banyak pahalanya. Itu namanya aulawiyah. Maka kesimpulan kata membaca Al-Quran, nggak ada orang yang nggak dapat pahala. Tapi semakin bagus, semakin dia paham yang dia baca, maka semakin banyak nilai pahalanya. Itulah salah satu sehingga Nabi nyebut secara khusus adalah man ta'allamal Quran. Termasuk Imam Syafi'i meneruskan man ta'allamal Quran. Secara khusus siapa saja yang belajar Al-Quran gitu, maka azumat qimatu, maka akan besar, bahkan akan bahasanya sangat-sangat hebat qimatu nilainya gitu. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini jadi ungkapan Imam Syafi'i. Sekali lagi ini sumbernya adalah ungkapan dan sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang belajar gitu ya, itu tadi dalam rangka bersyukur nikmat Allah, yaitu dalam bentuk akal. Dan secara khusus yang dia belajar itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran tadi itu tadi ya, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran itu bahasanya adalah belajar tentang apa yang menjadi mujizat. Apa yang dimaksud adalah ciptaan Allah, sehingga pahalanya sangat-sangat besar. Yang terakhir ya, ungkapan sini begini, bahwa Bapak saudara-saudara sekalian, ini kata Imam Syafi'i azumat qimatu ya, sangat besar nilainya. Yang dimaksud azumat qimatu itu sangat besar nilainya, manfaatnya itu, hikmatnya orang yang belajar Al-Quran itu bukan berarti dinilai secara zohir aja, akan tapi mempengaruhi kepada batin. Makanya dari awal saya mengungkapkan tadi, kita syukuri nikmat Allah zohir maupun batin. Apa maksudnya? Begini, Al-Quran itu obat, syifa warohmah. Al-Quran itu syifa warohmah. Diartikan syifa itu obat. Apa maksudnya? Orang sehat, biar tambah sehat, itu bacakan Al-Quran. Sehingga kata Nabi, membaca Al-Fatihah itu disesuaikan dengan niatnya. Kalau kita baca Fatihah, itu kita doakan orang yang lagi sehat biar tambah sehat, orang yang lagi sakit biar sembuh. Makanya Al-Quran itu bisa dikatakan sebagai obat baik orang yang lagi sehat maupun yang lagi sakit, baik zahir maupun batin. Saya contohin ini berkaitan tadi, Al-Quran pun itu sangat bermanfaat untuk batin, termasuk buat orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Ini agak luas sedikit nih. Sekali lagi, Al-Quran itu bermanfaat buat zahir batin. Al-Quran juga manfaat buat orang yang masih hidup dan yang buat sudah meninggal. Kalau yang masih hidup tadi, yang sehat, kita doain dengan baca Al-Fatihah biar tambah sehat. Yang sakit, kita baca Al-Quran, Al-Fatihah biar sembuh. Nah sekarang berkaitan Al-Quran itu manfaat buat yang sudah meninggal. Begini memahaminya, kita umat Islam, saya bilang kita umat Islam, itu statusnya wajib mendoakan orang Islam yang udah mati. Orang Islam yang masih hidup wajib mendoain orang Islam yang udah mati. Sopone wong, siapapun orang Islam yang udah mati itu wajib kita doain. Salah satu dalil hujah yang paling nyata, absolut lah, mutlak. Kalau ada orang Islam mati, maka orang Islam yang masih hidup wajib menunaikan 4 perkara. Siapapun yang mati nih, pokoknya orang Islam mati, orang Islam yang hidup wajib menunaikan 4 perkara. Mandiin, ngapanin, nyolatin, nguburin. Karena dia orang Islam yang mati dan kita orang Islam, maka wajib menunaikan 4 perkara. Dan di antara dalil yang paling tadi saya bilang paling hebat, mendoakan orang Islam yang udah mati itu nyolatin jenazah.
Maka nyolatin jenazah itu dimaksud adalah doain jenazah. Makanya kalau sholat jenazah nggak pakai ruku. Sholat jenazah kan nggak pakai ruku, nggak pakai itidal, nggak pakai sujud. Makanya aneh kalau dalam sholat jenazah pakai ruku. Aneh, nyolatin jenazah pakai sujud. Itu dalam rangka apa? Takjil, menyegerakan. Makanya sholat jenazah itu statusnya ngedoain aja. Sehingga nggak ada praktek inti kolatnya nggak ada. Nah, nyolatin jenazah itu diartikan adalah ngedoain jenazah. Berarti orang hidup yang muslim wajib doain orang mati yang muslim. Kalau non muslim nggak ada. Bahkan kita nggak boleh doain non muslim yang mati karena beda agama gitu. Tapi kita menghormati, menghargai karena sesama manusianya. Nah berarti tadi kalau kita yang masih hidup wajib doain orang yang sudah mati. Di antara triknya, kiatnya, cara doain orang Islam yang sudah mati itu kita sedekahkan, kita hadiahkan sekali lagi pahala bacaan Al-Quran. Ini tanda kutipnya nih. Kita bukan ngirimin Al-Quran kepada yang mati, tapi kita ngirimin, kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Kan berbeda. Kalau kita ngirimin Al-Quran kepada yang mati nggak boleh. Dan gak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengirimkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW aja melalui berwasilah malaikat Jibril. Masa kita manusia mengirimin Al-Quran kepada yang mati? Makanya diikhtiarkan, diusahakan, diilmiahkan. Kalau kita mengirimin kepada yang sudah mati itu bukan Al-Qurannya, akan tapi pahala bacaan Al-Quran. Makanya doa itu doa tahlilan, doa orang yang buat yang mati itu indah. Allahumma taqabbal wa ausil waj'al. Jadi yang dimaksud pahala-pahala bacaan Al-Quran itulah yang kita kirimkan. Makanya bahasanya bukan Al-Qurannya yang kita kirim, akan tapi pahala bacaan Al-Quran. Kan kita tadi saya bilang bahwa Bapak Saudara-saudara sekalian, kita kalau baca Al-Quran kan ada pahalanya. Nah pahala inilah yang kita kirimkan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk doa. Dan sekali lagi, doa buat orang udah mati itu wajib hukumnya. Makanya kesimpulannya, kalau ada orang Islam kemudian doain orang yang mati katanya nggak sampai, itulah ahli bid'ah. Berarti doain orang mati itu ada waktunya wajib. Karena kata-katanya wajib berarti sampai. Orang Islam yang masih hidup doain orang Islam yang udah mati sampai. Tinggal doanya itu dalam bentuk berbagai. Maksudnya berbagai begini, kita kan tadi baca Al-Quran, kita niat sedekahkan, kita doakan pahalanya buat orang udah mati. Kita punya harta, kita nyumbang ke masjid, ke musola, kita niatin pahala sedekah tadi buat orang sudah mati sampai. Kita punya fisik harta, makanan, contohnya buah-buahan, apa dan sebagainya, kita sedekah pada orang lain, kan udah pasti ada pahalanya. Nah pahalanya ini kita sedekahkan, kita hadiahkan buat orang sudah mati sampai. Maka bahasa mudahnya bukan berarti Al-Qur'annya yang kita kirim, akan tapi pahala bacaan Al-Quran. Itulah yang dimaksud thawabama qara'nahul Al-Quran dan selanjutnya seperti itu. Baik Bapak saudara-saudari sekalian, ini sengaja saya ungkapkan secara mendalam ya, meskipun tidak terlalu komplit, artinya tidak terlalu komplit, tidak terlalu mendetail tentang maksud ungkapan Imam Syafi'i, siapa yang belajar, sekali lagi tanda kutip belajar, Al-Quran tanda kutip lagi, menandakan orang belajar itu mensyukuri nikmat Allah yaitu akal. Al-Quran itu adalah mujizat, sehingga tadi saya istilahkan orang yang belajar Al-Quran udah pasti dijabah, udah pasti mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kesimpulannya ungkapan dari Imam Syafi'i. Baik, secara umum Bapak saudara-saudari sekalian, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan.